Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Jadi pada kesempatan sebelumnya disebutkan bahwasanya di antara faedah yang akan didapatkan oleh seorang ketika dia mengetahui sebab-sebab turunnya ayat adalah seorang tadi akan dapat mengetahui nama orang yang ayat Al-Quran turun berkenaan dengan orang tersebut. Kemudian Syekh Ali As-Sabuni mendatangkan kisah bahwasanya Marwan itu mengatakan bahwa ayat yang berbunyi walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma itu turun berkenaan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian Aisyah membantah bahwasannya ayat itu turun tidak diturunkan kepada atau tentang berkenaan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar. Wa tafsilul qissah, dan adapun perincian kisah itu alama dzakarahul Bukhari sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari. Hiya, adapun kisah tersebut adalah inna Marwana, sesungguhnya Marwan kana amilan alal Madinah, adalah Marwan dia ini ditugaskan untuk ngurusi kota Madinah. Fa'arada Muawiyatu ayastakhlifa Yazida, maka Muawiyah ingin mengangkat Yazid sebagai khalifah. Muawiyah ini adalah seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin. Dia ingin mengangkat Yazid, anaknya, menjadi khalifah. Fakataba ila Marwan bidzalika. Kemudian Muawiyah menulis surat ila Marwan, kepada Marwan, bidzalika, yang isinya adalah keinginan beliau untuk mengangkat Yazid sebagai khalifah. Fajama'a Marwanu an-nasa, kemudian Marwan mengumpulkan manusia, fa khatabahum, kemudian dia berpidato kepada mereka. Fa dzakara Yazida, kemudian dia menyebutkan Yazid, wa da'a ila bai'atihi, dan mengajak manusia supaya berbaiat kepada Yazid. Wa qala, dan Marwan berkata, inna amiral mu'minin, sesungguhnya Amiral Mukminin yaitu Muawiyah, arahullahu fi Yazid ra'yan hasanan, Allah telah menampakkan kepadanya tentang Yazid dengan pandangan yang baik. Wa iyyastakhlifahu faqad istakhlafa Abu Bakrin wa Umar, jika Amirul Mukminin yaitu Muawiyah itu mengangkat putranya yaitu Yazid sebagai khalifah, sungguh Abu Bakar dan Umar telah melakukan hal itu, yaitu mengangkat orang lain menjadi khalifah. Faqala Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Abu Bakar, ini Abdurrahman putranya Abu Bakar, beliau mengatakan, ma hiya ila Hirakliyah, apa yang dilakukan oleh Muawiyah tidak lain kecuali adalah itu Hirakliyah, yakni innaha istibdadun lil malik, sesungguhnya yang dilakukan oleh Muawiyah itu adalah istibdadun lil malik, yaitu diktatornya seorang raja. Ka'amali mulukir Rum, sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja Romawi. Faqala Marwan, maka Marwan berkata, yang dilakukan oleh Muawiyah itu adalah sunnatu Abi Bakrin wa Umar. Itu adalah sunnahnya Abu Bakar dan Umar.
Faqala Abdurrahman, maka Abdurrahman berkata, enggak, itu Hirokliyah. Kemudian beliau berkata, Abdurrahman, inna sesungguhnya Aba Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar, wallahi, demi Allah, ma ja'alaha fi ahadin min waladihi, tidak pernah Abu Bakar melakukan hal itu kepada seorang pun min waladihi dari anaknya, wala fi ahli baitihi, dan tidak pernah pada keluarganya. Abu Bakar tidak pernah mengangkat seorang pun dari anaknya menjadi khalifah ataupun mengangkat keluarganya menjadi khalifah, tidak pernah. Wa ma ja'alaha Muawiyatu illa karamatan liwaladihi, dan apa yang dilakukan oleh Muawiyah tidak lain kecuali itu adalah karamatan liwaladihi, untuk memuliakan anaknya. Faqala Marwan, maka Marwan berkata, khudhuh, tangkap dia, tangkap Abdurrahman bin Abu Bakar itu. Fadakhala, kemudian Abdurrahman tadi masuk baita Aisyah, kepada rumahnya Aisyah, yaitu saudari beliau. Falam takdiru alaihi, sehingga mereka orang-orang yang menangkap Abdurrahman tadi tidak mampu alaihi, untuk menangkap Abdurrahman. Faqala Marwan, maka Marwan berkata, inna hadza, sesungguhnya orang ini, yaitu Abdurrahman tadi, adalah alladzi anzalallahu fihi, adalah yang Allah menurunkan fihi, tentangnya, yaitu Abdurrahman tadi. Firman Allah SWT, walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Nah, ayat ini dikatakan oleh Marwan turun mengenai Abdurrahman. Faqalat Aisyah tuh, maka Aisyah berkata, min wara'il hijab, dari balik hijab, beliau mengatakan, ma anzalallahu fina syai'an minal Qur'an, Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pun daripada Al-Qur'an tentang kami, illa, kecuali annallaha anzala udhri, kecuali Allah SWT menurunkan uzurku, wa bara'ati, dan pembebasanku dari tuduhan zina. Walau syi'tu, seandainya aku mau, an usammiya man nazalat fihi, untuk aku menamai orang yang ayat Al-Quran turun pada orang tadi, la sammaituhu, niscaya aku akan menamainya. Nah, dengan sebab mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran, maka menjadi hilang kesamaran dan ketidakjelasan tentang kepada siapa ayat Al-Quran turun. Ma huwa sababun nuzul, apa itu sababun nuzul? Qad tahsulul waqi'atun, terkadang terjadi satu kejadian, au tahdutsu haditsatun, atau terkadang terjadi satu peristiwa, fatanzilu ayatun, kemudian turun satu ayat, au ayatun karimatun, atau beberapa ayat yang mulia, fi sya'ni tilkal waqi'ah awil haditsah, yaitu yang berkaitan dengan kejadian itu atau peristiwa itu. Fahadha huwa ma yusamma bisababin nuzul, inilah yang dinamai dengan sababun nuzul. Ada satu peristiwa, kemudian turun ayat merespon peristiwa tersebut yang masih berkaitan dengan peristiwa tersebut, yaitu namanya sababun nuzul. Wa qad yu'radu su'alun 'alan nabi, dan terkadang disodorkan su'alun, pertanyaan, 'alan nabi, kepada nabi, biqasdi ma'rifatil hukmi syar'i fi, dengan tujuan mengetahui hukum syariat pada sesuatu yang ditanyakan tadi. Awil istifsar, atau meminta penjelasan, an amrin, tentang satu perkara, min umuriddin, daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Fatanzilu ba'dul ayati, kemudian turun sebagian ayat al-karimah, fahada aidan ma yusamma bisababin nuzul, ini juga dinamai dengan sababun nuzul. Jadi
Yang disebut dengan sababun nuzul itu ada dua. Yang pertama, turun ayat Al-Quran untuk merespon satu kejadian atau satu peristiwa tertentu. Kemudian yang kedua adalah ayat Al-Quran turun, tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, yaitu berupa hukum-hukum syariat atau perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara agama. Jadi Nabi ditanya tentang sesuatu, kemudian turun ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Itu yang dinamakan dengan sababun nuzul. Mithalul hadithah, contoh kejadiannya adalah marwahul Bukhari. Apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Khabbab bin Arad, daripada sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Khabbab bin Arad berkata, kuntu qinan ay haddadan. Aku dulu adalah seorang haddad, yaitu pandai besi. Wa kana li alal As bin Wa'il dainun, dan adalah As bin Wa'il itu punya hutang kepadaku. Faji'tu, kemudian aku datang, ataqadahu daini, untuk aku menagih kepadanya daini hutangku. Faqala, maka As bin Wa'il tadi berkata, li kepadaku, la u'tika dainaka, aku tidak akan memberikan kepadamu hutangmu. Aku tidak akan membayar hutangmu hatta takfura bi Muhammadin wa ta'budal Lata wal Uzza, sehingga engkau kafir kepada Muhammad dan engkau menyembah Lata dan Uzza. Fakultu, maka aku berkata, la akfuru hatta yumitakallah thumma yab'athakallah. La akfuru hatta yumitakallah, aku tidak akan kafir sehingga Allah mematikanmu, thumma yab'athaka, kemudian Allah membangkitkanmu. Faqala, kemudian As bin Wa'il berkata, inni idzan, sesungguhnya aku, idzan, jika demikian, jika benar yang kau katakan, lamayitun tsumma mab'uts, aku mati kemudian aku dibangkitkan, fangtadhirni, maka tunggulah aku, ila dzalikal yaum, sampai pada hari itu. Sa'uta malan wa waladan, niscaya aku akan diberi harta dan anak. Fa'uwaffika dainaka, kemudian aku akan bayar hutang kepadamu. Aku akan bayar hutang kepadamu. Nah, orang kafir ini tidak ada keyakinan bahwasanya dia akan dibangkitkan. Nah, kemudian perkataan As bin Wa'il itu adalah satu bentuk ejekan. Apakah jika benar yang engkau katakan, aku mati, kemudian aku nanti dibangkitkan, maka tunggulah aku sampai hari itu, aku akan diberi harta dan anak. Ini adalah bentuk ejekan daripada As bin Wa'il kepada Khabbab bin Arad. Fa'anzalallahu azza wa jalla fihi, kemudian Allah menurunkan ayat fihi berkenaan dengan kejadian ini. Qaulahu, firman Allah SWT. Afara'aital ladzi, tidakkah kamu melihat alladzi kafara bi ayatina, yaitu orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Wa qala, dan dia berkata, la utayanna malan wa waladan, sungguh aku akan diberi harta dan anak. Attala al-ghaiba amittakhadha 'indar rahmani ahda, apakah dia sudah melihat perkara yang gaib, atau apakah dia telah membuat perjanjian dengan Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Sanak tubuh ma yaqul, kami akan tulis apa yang dia katakan. Wa namuddu lahu minal adzabi madda, dan kami akan panjangkan baginya daripada siksa
madda dengan waktu yang panjang. Wa narithuhu, dan kami akan mewariskan kepadanya ma yaqul, apa yang dia katakan, wa yatina, dan dia akan datang kepada kami farda, dalam keadaan seorang diri. Nah, ini adalah contoh peristiwa. Ada sebuah peristiwa, kemudian turun ayat untuk merespon daripada kejadian tersebut atau peristiwa tersebut. Wa mithalu soal, dan contoh pertanyaan adalah ma ruwiya an Mu'adz bin Jabal, apa yang diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala, bahasanya Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, innal yahuda, bahasanya orang Yahudi, taghasyana, mereka itu menutupi kami, fayuksiruna mas'alatana, kemudian mereka memperbanyak pertanyaan kepada kami, anil ahillah, tentang bulan sabit, tentang hilal. Fama balul hilal, apa itu hilal ya Rasul? Yabdu, dia tampak, dakikon, kecil, thumma yazid, kemudian dia bertambah besar, hatta, sehingga yastawi, bulan tadi menjadi sempurna, wa yastadiru, kemudian bulan tadi menjadi bulat. Thumma yang takisu, kemudian bulan tadi berkurang, hatta ya'uda kama kana, sehingga kembali seperti semula. Fa'angzalallah, kemudian Allah SWT menurunkan ayatnya, yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, yaitu bulan sabit. Qul, katakanlah, hiya, adapun bulan sabit hilal itu adalah mawaqitu linnas wal haji, itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan haji. Jadi ada pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, kemudian turun ayat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yadharu mimma sabaq, yaitu kaifa yu'rafu sababun nuzul, bagaimana bisa diketahui sababun nuzul. Yadharu mimma sabaq, telah jelas dari apa yang telah berlalu, anna sababan nuzul, bahwasanya sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an itu la yumkinu, tidak mungkin, antudraka bi ra'yin, tidak mungkin dapat diketahui dengan ra'yin, pemikiran. Wala budda fiha, dan harus fiha, di dalam mengetahui sebab-sebab, dan harus di dalam sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an itu minar riwayati sahihah, yaitu daripada riwayat yang sahih, wassama, dan mendengar, mimman, dari orang-orang, syahadu, yang mereka menyaksikan, at-tanzila, turunnya ayat, awaqafu, atau mereka melihat atau mengetahui, alal asbab, atas sebab-sebab turunnya ayat, wabahathu, kemudian mereka meneliti, fiha, tentang sebab-sebab turunnya ayat tadi, minas sahabah, daripada para sahabat, wa tabi'in, dan tabi'in, wa ghairihim, dan selain mereka, mimmaktasabu ulumahum, dari orang-orang yang telah memperoleh ilmu-ilmu mereka, ala aidil ulama, melalui para ulama al-mawthuqin, yang terpercaya. Waqad qala Ibnu Sirin, sungguh telah berkata siapa Ibnu Sirin, Sa'altu Abidata, aku berkata kepada Abidah, an ayatin, tentang satu ayat, minal Qur'an, daripada an ayatin, tentang satu ayat daripada Al-Qur'an. Faqala, maka kemudian Abidah berkata kepadaku, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, wa qul sadadan, dan berkatalah benar. Zahabal ladzina ya'lamuna fima anzalallahu minal Qur'an, telah pergi orang-orang yang mereka telah mengetahui tentang sesuatu yang Allah turunkan daripada Al-Qur'an.
Artinya dari kalangan orang-orang yang mengetahui tentang sebab-sebab turunnya ayat itu sudah banyak yang meninggal dunia. Wa yu'tamadu, dan yang dijadikan pegangan fi ma'rifati nuzul, fi ma'rifati sababin nuzul, di dalam mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an, yang dijadikan pegangan adalah ala naqlis sahih, yaitu atas nakal yang sahih, penukilan yang benar. Fa idza sarraha rawi, maka apabila rawi secara tegas mengatakan bil lafdhis sabab, dengan lafaz sebab, fahuwa nassun sharih, maka itu adalah nas yang sharih fihi, terkait dengan sebab nuzul. Kaqauli rawi, seperti perkataan rawi, sababu nuzuli hadil ayah kada wa kada, sebab turunnya ayat ini adalah kada wa kada, ini dan itu. Wa kadzalika, begitu juga idza ata bi fa'in taqibiyatin dakhilatin ala madatin nuzul. Begitu juga apabila rawi mendatangkan fa taqibiyah dakhilatin yang masuk ala madatin nuzul, atas materi ayat Al-Qur'an yang turun. Kaqaulihi, seperti perkataannya rawi, hadatsa kada, telah terjadi ini. Au su'ila nabiyyu alaihissalam an kada, atau nabi ditanya tentang ini, fanazalat, kemudian turunlah ayat. Fahuwa nasun sharihun, maka ini juga adalah nas yang sharih fi sababin nuzul, di dalam sebab-sebab turunnya ayat-ayatan juga. Jadi fa yang masuk pada kalimat fanazalat ini namanya adalah fa taqibiyah. Maka jika ada fa taqibiyah masuk dalam materi sebab ayat Al-Qur'an yang turun, maka itu adalah nas yang sharih. Waqad la takunu sighatu nassan fi sabab, terkadang sighatnya tadi tidak menegaskan fi sabab, di dalam sebab-sebab turunnya ayat. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, nazalat hadhil ayah fi kadza, ayat ini turun berkenaan dengan ini. Faqad yuradu minhu, terkadang yang dimaksud minhu dari perkataannya sebagian rawi tadi, nazalat hadhil ayah fi kadza tadi, yang dimaksud dari itu adalah sababu tanzil, yaitu sebab-sebab sababun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Waqad yuradu, dan terkadang yang dimaksud adalah ma tadammanathul ayah min ahkam, apa yang dikandung oleh ayat, min ahkamin, daripada beberapa hukum. Fayakunu, maka sehingga perkataan nazalat hadil ayah fil kadza tadi itu mithla qaulihi, seperti perkataan rawi yang lainnya, ana bi hadil ayah kadza, yang dimaksud dengan ayat ini adalah ini. Qala Az-Zarkashi, berkata Imam Az-Zarkashi fil Burhan, di dalam kitab Al-Burhan, qad urifa min adadis sahabah wa tabi'in, telah diketahui bahasanya dari kebiasaan para sahabat dan tabi'in, anna ahadahum, bahwasannya salah seorang di antara mereka, idza qala, apabila berkata, nazalat hadhil ayah fi kadza, telah turun ayat ini fi kadza, mengenai terkait dengan ini. Fa innahu, sesungguhnya, yuridu, dia menghendaki, bidzalika, dengan perkataannya tadi, nazalat hadhil ayah tadi, anna hadhihi, sesungguhnya ini, anna hadhil ayah, sesungguhnya ayat ini, tatadammanu hadzal hukma, ayat ini mengandung hukum ini. La anna hadza, bukan bahasanya ini, kana sababa fi nuzuliha, adalah sebab turunnya ayat. Wa qala Ibnu Taimiyah berkata, qauluhum, adapun perkataan mereka, nazalat hadil ayah fi kadza,
ayat ini turun berkaitan dengan ini, yuradu bihi tarotan, terkadang yang dimaksud dengan perkataan mereka nazalat hadil ayat tadi itu sababun nuzul, dikehendaki dengan perkataannya tadi terkadang sababun nuzul. Wa yuradu bihi tarotan, dan terkadang bihi yang dimaksud dengan perkataannya tadi anna dzalika, bahwasanya hal itu adalah dakhilatun fil ayah, masuk di dalam ayat. Wa illam yakun sababa fih, meskipun itu bukanlah sebab turunnya ayat tadi. Fihi, dalam ayat tersebut. Jadi kata Ibnu Taimiyah, adapun perkataan mereka nazalat hadil ayah fi kada, ayat ini turun berkaitan dengan ini, yuradu bihi tarotan, terkadang yang dimaksud adalah sababun nuzul, wa yuradu bihi tarotan, dan terkadang yang dimaksud dengan perkataan beliau tadi adalah anna dzalika dakhilatun fil ayah, bahasanya hal itu adalah masuk di dalam ayat. Wa illam yakun sababa fih, meskipun itu bukan sebab turunnya ayat fihi, pada ayat tadi. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini.